mengingat Partai Bulan Bintang sejak berdiri pada bulan Juli tahun 1998 sampai sekarang telah mengalami masa pasang surut yang sangat panjang, bahkan surutnya lebih panjang daripada pasangnya. Dulu Mas Yumi, sekarang Bulan Bintang. Dulu dikagumi, sekarang disayang. Jargon yang diusung Partai Bulan Bintang atau PBB di awal kemunculannya itu membuat girah para aktivis Islam yang memilih politik sebagai jalan dakwah kembali bergairah. Tak heran, di awal kemunculannya di kancah politik tanah air, Partai Bulan Bintang sempat bersinar terang. Kendati merupakan partai pendatang baru, pada pemilu 1999 berhasil menempati posisi 10 besar. Namun, seperti yang disampaikan Yusril Iza Mahendra dalam Muktamar ke-6 PBB di Bali pada Januari 2025, partai yang didirikannya itu telah mengalami pasang surut yang sangat panjang. Bahkan, masa surutnya lebih panjang daripada pasangnya. Kini, ungkapan itu kian mendapatkan tempatnya. Masa surut partai bakal lebih panjang lagi seiring konflik internal yang tengah berlangsung. Kursi ketua umum yang baru seumur jagung diduduki Gugum Ridho Putra dikudeta oleh saudaranya sendiri, Yuri Kemal Fadlullah. Akibatnya, kini ada matahari kembar di Partai Bulan Bintang. Diketahui, Yuri merupakan anak Yusril Iza Mahendra yang kini menjabat Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Sedangkan Gugum merupakan keponakan Yusril yang terpilih sebagai Ketua Umum dalam Muktamar ke-6 PBB di Bali pada Januari 2025. Semestinya, alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menakodai PBB sampai 2030. Namun, baru setahun menjalani amanah tersebut, posisi Gugum diganti oleh Yuri melalui Musyawarah Dewan Partai atau MDP yang digelar pada 11 Maret 2026. Dalam surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat PBB bernomor SK.PP-0377-2026 diketahui, Yuri Kemal Fadlullah ditetapkan sebagai penjabat Ketua Umum PBB didampingi Ruksamin selaku Sekretaris Jenderal. Selain Yuri, anak Yusril Iza Mahendra yang lain pun mendapat posisi strategis di partai yang dideklarasikan pada 26 Juli 1998 itu. Ia adalah Ali Reza Mahendra yang menempati jabatan Bendahara Umum. Dalam surat keputusan tersebut, dijelaskan bahwa telah terjadi keadaan luar biasa dan mendesak di internal PBB yang memerlukan dilaksanakannya musyawarah Dewan Partai sebagai forum konstitusional partai. Musyawarah tersebut digelar guna mengambil langkah-langkah strategis dalam penyelamatan organisasi, serta menjamin keberlangsungan kepemimpinan partai. Tapi, dalam surat tersebut tidak dijelaskan soal keadaan luar biasa dan mendesak itu seperti apa. Namun, musyawarah Dewan Partai itu diadakan tak lama setelah Ketua Umum PBB Gugum Ridho Putra merotasi sejumlah pengurus teras partai, mulai Sekretaris Jenderal hingga Ketua Bidang. Posisi Sekretaris Jenderal yang diisi Yuri Kemal Fadlullah digeser Ali Amran Tanjung yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum. Sedangkan Yuri menempati jabatan salah satu kursi Wakil Ketua Umum. Gugum Ridho Putra, Ketua Umum PBB hasil Muktamar Bali, dengan tegas menolak musyawarah Dewan Partai lantaran melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Ia menerangkan, musyawarah Dewan Partai yang menempatkan Yuri sebagai penjabat Ketua Umum PBB tidak diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat, tapi hanya oleh segelintir pengurus wilayah. Adapun syarat musyawarah Dewan Partai bisa dilaksanakan apabila Ketua Umum berhalangan tetap, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, atau pindah tempat tinggal hingga tidak diketahui keberadaannya. Di kancah politik tanah air, Partai Bulan Bintang sempat bersinar terang di awal kemunculannya. Kendati merupakan partai pendatang baru, pada pemilu 1999 berhasil menempati posisi 10 besar dengan perolehan 2 juta lebih suara yang berbuah 13 kursi di DPR RI. Namun dalam pemilu 2004, perolehan suara Partai Bulan Bintang berkurang menjadi 11 kursi. Nasib lebih tragis dialami PBB dalam pemilu 2009. Di bawah kepemimpinan MS Kaban, Partai Bulan Bintang hanya mampu mengumpulkan 1,7% suara. Angka itu masih jauh dari ambang batas parlemen sebesar 2,5%. Kader-kader Partai Bulan Bintang pun harus angkat kaki dari Senayan. Nasib PBB di pemilu 2014 lebih buruk lagi. Perolehan suaranya mentok di angka 1,5%. Begitupun dalam pemilu 2019, perolehan suara PBB semakin terpuruk dan harus puas dengan hasil 0,79%.
Dalam pemilu 2024, PBB lagi-lagi ambruk. Perolehan suaranya sangat minim, yakni 0,32%. Di tengah kondisi elektoral yang semakin terpuruk, Partai Bulan Bintang kembali dilanda konflik internal. Kursi ketua umum yang diduduki Gugum Ridho Putra dikudeta oleh anak Yusril Iza Mahendra, Yuri Kemal Fadlullah. Gugum tak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan posisinya sebagai ketua umum. Pada 20 April 2026, ia bersama pengurus partai hasil Muktamar Bali mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan uji materi atas undang-undang partai politik, terutama soal kewenangan Menteri Hukum dalam memberikan pengesahan kepengurusan partai di tingkat pusat. Kubu Gugum memohon Mahkamah Konstitusi untuk membatasi kewenangan Menteri Hukum dalam mengesahkan kepengurusan partai, sehingga tidak disalahgunakan demi kepentingan politik tertentu. Untuk itu, mereka mengusulkan agar Menteri Hukum cukup mencatat perubahan kepengurusan, bukan mengesahkan. Selain ke Mahkamah Konstitusi, Kubu Gugum pun melaporkan Kementerian Hukum ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi usai mengesahkan kepengurusan DPP PBB versi musyawarah Dewan Partai.